laki-laki bisa menjawab. Oh iya. Aku mau ngejok dia malah jawabnya serius. Oke, Riset, Pak. ini kagak maning. Masih hidup. Tuh mana? Kalau di teater gak? Tolong. Ya, Apa yang terjadi? kali tahu nih ada belimbing waluh panas. Kena di batisku. Terbangun pagi, awali hari ini dengan sepenuh hati, terus berdiri dengan langkah pasti, takkan usai di sini bersama jiwa hadapi dunia. Hidup ini bersama terangnya mentari, takkan ku menyerah, masih ada esok hari. Walau seorang diri akan ku temukan sebuah jawaban dalam hidup ini. Sudah lewati dan sejauh ini ku genggam erat mimpi, patahkan ragu ini akan ku hadapi dengan sepenuh hati bersama jiwa hadapi dunia. Hidup ini bersama terangnya mentari, takkan ku menyerah, masih ada esok hari. Walau seorang diri akan ku temukan sebuah jawaban, akan ku buktikan adanya harapan dalam hidup ini. Dalam hidup ini, dalam hidup ini, dalam hidup ini, dalam hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Everyone. Banjarmasin. Selamat malam semuanya. Iya. Alangga, Hah? aku mau belajar main film hari ini. Aku mau main musik Hai, dan berarti drama musikal. berarti kita kedatangan tamu yang sangat tepat hari ini. Kita kedatangan teman-teman dari mana ini? Sanggar Seni Demokrat. Iya. Sanggar Seni Sanggar Seni Demokrat disingkat SSD ya? Betul. Oh, Dari
Universitas? Universitas Lampung Mangkurat. Fakultasnya Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. FISIP. Oke, anak-anak FISIP nih ya yang punya kerja. Oke, nah aku mau tanya dulu nih, kenapa namanya Sanggar Seni Demokrat? Ada nggak? Iya. Alasannya? Ya jadi mungkin banyak yang mengira bahwa Demokrat ini dekat dengan partai kan, tapi sebenarnya enggak. Demokrat itu karena diambil identitas FISIP, demokrasi. Nah Oke. itu. Jadi karena memang dinaungi oleh FISIP sendiri dan kata demokrasi adalah kata yang cocok dan sangat lekat dengan sehari-hari FISIP. Itu asalnya, makanya namanya Sanggar Seni Demokrat. Dan hari ini kita siapa aja sih yang datang dari teman-teman SSD gitu? Kok udah kayak gini ya? Nah, boleh kenalan dulu. Yang Dari mungkin mana? Boleh, terserah. Jadi dari aku ya, sebelumnya perkenalkan, nama aku Hatikan Graini, biasa dipanggil Tika. Aku dari divisi teater. Salam kenal. Masnya? kalau nama aku Arya, aku sebagai Ketua Umum Sanggar Seni Demokrat di tahun ini. Kita kedatangan ketua umum. Harap bimbingannya. Oke, selanjutnya. Ya kalau aku Muhammad Yakub Amin, menjabat saat ini yaitu koordinator divisi teater. Tapi Divisi teater. ya tapi namanya Ahmad Najib gitu. Semuanya. Nama samaran. Oh, sama samaran. Kenapa pakai nama samaran itu? Nanti ketahuan orang. Oh, merendah. Untuk meroket. Iya. Oke, aku mau tahu dulu sih, apa sih visi dan misi dari Sanggar Seni Demokrat ini sendiri? Untuk visi misi dari Sanggar Seni Demokrat sendiri, pertama untuk ikut menjadi partisipan kesenian di Banjarmasin atau Kalimantan Selatan jelasnya. Bagus. Ya. Dan untuk kesenian sendiri ini kami dibagi menjadi beberapa divisi. Ada divisi musik, teater, paduan suara, dan tari. Nah, jadi secara tidak langsung kami menghidupkan atau meramaikan untuk kesenian tersebut. Itu untuk visi misi dari Sanggar Seni Demokratnya. Nah sampai terbentuknya tuh sejarahnya gimana sih? Kan udah ada tuh visi-visinya, sejarahnya kenapa tuh sampai ada Sanggar Seni Demokrat? Banyak kayak kan gitu. itu? Iya, kalian jangan tegang dong, kamu jangan tegang masalahnya. Jadi santai aja. Bisa, boleh? Aku jadi Oh, berapa nih? dia apa ngejokes kayak gitu apa gitu loh. Lah, FISIP bro, masa ngejokes? Ya kenapa? Emang manusia nggak boleh punya? Biasanya tuh anak FISIP tuh ada elegannya. Aku anak FISIP, tapi nggak ada elegannya. Ada FISIP. Aku aja. Nah, gimana tadi sejarahnya? Jadi sejarah SSD sendiri sebenarnya dulu namanya Teater Demokrat. Teater Demokrat cuman satu divisi aja. Dan itu didirikan tahun 1996. Ya. Loh, Anda sudah lahir kah? Diceritakan. Jadi di 1996 didirikan dengan nama Teater Demokrat. Sudah berapa tahun sampai di tahun 2012 kami menyebutnya senior kami atau sepuh kami anggota pelopor APOR. Nah, founder mereka yang mendirikan SSD. Jadi ketika didirikan itu bertambah beberapa divisi, tidak hanya teater, ada paduan suara tadi, musik dan tari. Dan untuk tanggalnya 29 September 2012. Dari tahun 19 sampai sekarang masih berdiri. Udah berapa regenerasi gitu ya. Tadi yang apa pencetus pertama kalian pernah ketemu nggak? Kalau yang untuk Abang mau ngejok lagi. Bener nggak? Aku kan dia tahun 1989 ya. 1996. 1996. Aku mau ngejok dia malah jawabnya serius. Oke. Jangan ini kagak mandi. Masih hidup. Masih hidup. Alhamdulillah. Masih hidup. Pernah ketemu. Belum kan pasti sih dia ngomongnya almarhum. Siapa sih foundernya, penemunya? Ada nama Bang Rija Wardana. Tuh Bang Rija nih, adik-adiknya nih. Tolong dibantu. Proposalnya. Proposalnya.
Entah ke tempat-tempat yang penting gitu. Nah, berarti dari 1996 sampai sekarang udah berapa regenerasi itu ya. Nah, untuk sistem perekrutannya sendiri itu gimana sih bisa masuk SSD? SSD ya aku bilangnya ya. Iya, Iya. oke, mungkin aku yang jawab. Jadi kami tuh ada yang namanya open recruitment. Biasanya itu tuh dimulai pas PKKMB. Ya. Saat masa-masa ada mahasiswa baru. Jadi biasanya sebelum itu emang ada masa-masa PKKMB yang kami datang ke mahasiswa baru buat memperkenalin SSD itu apa sih. Ya. Nah, dari sejak itu biasanya dikasih tahu, diberi announcement kalau kami lagi open recruitment. Terus nanti Terus nanti ada yang harus dikumpulkan juga misalnya kayak KTM atau apa segalanya dan dokumen yang perlu dilengkapi. Dan setelah itu nanti ada beberapa macam rangkaian sampai bisa jadi anggotanya gitu. Berarti itu terseleksi benar-benar untuk divisinya masing-masing atau gimana? Betul. Jadi misalnya saat awal masuk itu tuh dari mahasiswa barunya milih mau divisi apa nih ya, kan ada divisinya kan, tari, musik, teater, paduan suara gitu. Jadi saat milih itu pas udah daftar langsung dimasukin ke per divisinya itu. Kalau misalnya aku nih mau masukkan, Nggak aku nggak bisa bisa nari kalau tapi Pian. pengen Gak bisa kalau Pian, langsung dikat loh. Misalnya. Visip bro. Oh iya, misalnya. Visi dan properties. Misalnya Karangga nih baru masuk angkatan 2024 kuliah. Bener kan? Nggak usah tegang, ini misalnya. Ini misalnya. Iya. Baik. Nggak usah baik. Boleh kan? Aku kenapa jadi baik? Boleh. Boleh. Tapi misalnya aku kada bisa tari, aku masuk ke divisi tari, apa boleh? Sebenarnya nggak ada yang pakem kamu mau masuk ini harus bisa ini. Oh. Dari aku sendiri pun aku nggak bisa sama sekali, emang nol sama sekali buat teater. Tapi karena emang mau belajar dan merasa SSD mewadahi itu, jadi aku daftar dan setelah masuk pun emang apa yang aku cari dapat gitu. Diayomi benar-benar nggak? Betul. Dididik benar-benar. Betul. Jadi berarti untuk masuk SSD ini khusus untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oh, dengan berbagai rangkaian tadi yang dibilang. Emang rangkaian itu apa aja sih kalau boleh dijelaskan secara detail gitu? Oke, jadi rangkaiannya itu ada dari open recruitment, terus sebelum menjadi anggota itu ada beberapa rangkaian tadi kan. Pertama itu ada kalau tahun kemarin di bawah Ulun itu ada rasi itu sampai 3. Jadi rasi pertama itu memperkenalkan di dalam SSD ini organisasinya apa aja. Misalnya kayak ada ketum, terus jobdesknya apa, bendahara jobdesknya apa, itu untuk rasi pertama. Bayar nggak tuh? Enggak dong. Tahap itu bayar nggak? Enggak. Terus yang rasi kedua itu tuh memperkenalkan apa aja sih divisi yang ada di SSD dan itu biasanya ditampilin. Masih gratis? Masih dong. Okay. Nah, ketiga tuh biasanya ada pentas akhir tahun. Bayar? Enggak dong. Iya, jadi pentas akhir tahun itu adalah proses dari calon anggotanya buat bisa jadi anggota muda. Jadi kami itu ada beberapa tahap dari calon anggota, anggota muda, sama anggota penuh. Kalau kami yang udah BPDL ini namanya anggota penuh. Terus buat teman-teman yang tadi masih pakai layar itu anggota muda bukan calon. Iya, soalnya calon itu biasanya dia ada pentas akhir tahun. Nah, biasanya setelah itu baru bisa dapat jadi anggota muda. Nah, pentas akhir tahun itu digabung tuh orang-orang yang daftar teater, daftar tari, daftar padus, daftar musik, digabung jadiin satu kelompok. Terus mereka diarahkan buat mementaskan sesuatu pementasan gitu. Dengan karya mereka masing-masing. Betul. Dan itu masih bayar? Gratis ya, dari tadi saya nanya itu gratis. Gratis sistem. Teman-teman. Jadi dari calon anggota muda sampai anggota penuh itu tuh biasanya terseleksi alam, diseleksi kalian apa gimana tuh sampai bisa ke tahap anggota penuh? Biasanya di seleksi alam. Oh, diseleksi alam. Kami tidak menyeleksi orang. Oh, jadi sebenarnya Jadi sebanyak-banyaknya orang mau masuk, sebanyak itu. Oh, jadi siapa yang bisa bertahan sampai akhir gitu ya? Misalnya nari tadi nggak ada bisa nari, masuk ke divisi itu ya kan. Terus sudah dilatih, dibimbing dari calon nih sampai mau tetap calon, terus masih ke apa tadi namanya? Anggota muda masih tetap nggak bisa jadi nari. Apa tetap dipertahankan atau dibimbing terus sampai muda mulu nih orang? Kalau mau awet muda kan gimana? Nah,
Ya udah pinggirin aja. Kalau dari kami sendiri ya tadi nggak pernah nyeleksi orang dan memang tetap dibimbing sampai dia bisa, dan kalau dia memang merasa ketika sudah masuk bukan di situ di bidangnya, bukan di tari, bisa belajar di divisi lain, siapa tahu bakat dia malah di teater atau di musik yang lain. Jadi memang nggak pernah tentang menyeleksi orang di SSD sendiri. Selagi orang itu masih mau belajar, masih berkeinginan di SSD, Ya. kami welcome. Nah, Tapi ada nggak orang yang ngotot kayak gitu tuh? Enggak, aku maunya ditari gitu. Ternyata pas diusut dia suka sama cewek gitu ya. Masuk ke tari itu cuma gara-gara cewek cakep Oh gitu loh. iya, ternyata ada yang disasar di situ Nah, gitu. itu maksudku. Gimana? Ayo. Ayo. untungnya untuk sejauh ini Hah? setahun gak pernah ketemu sama yang kayak gitu. Jadi memang orang-orang yang memang mau belajar di seninya aja. Oke. Nah, tadi kan kita di opening udah dengar tuh bahwa kalian membawakan sebuah lagu. Bisa diceritain nggak sih lagu itu tentang apa? Jadi untuk opening tadi judulnya Ku Hadapi, itu karya dari anggota muda kami. Itu kemarin dibawakan ketika pentas perdana mereka di tanggal 1 Juni kemarin. Oke. Gitu. Untuk tema pementasan kemarin itu kan tentang puan, tentang wanita, tentang seorang wanita yang bisa melawan stigma. Bahwa kan banyak sekarang stigma kayak wanita harus ini. Bentar. Ada yang macam-macam di situ. Aku bingung soalnya tadi lantunan lagunya tuh bagus banget. Aku penasaran sama yang ciptain itu siapa gitu Nah, kan. kan- Atau yang nyanyiin tadi tuh sudah dijelasin kan. Mana cewek yang nyanyi tadi? Suaranya Mungkin tuh bisa bersuara nggak cewek nyanyi tadi? Bisa. Tuh dia ada di belakang kamera. Nanti kita suruh lagi nyanyi closingan kok, Iya. tenang. Atau nanti tukaran nomor sama Karangga. Wah, makasih banyak. Dinyanyi. Ya, terima kasih. Dia suka katanya sama cewek yang suka nyanyi. Orang Jawa ya? Lah, Orang Jawa. Enggak. Ya, sudah saya bilang itu ya, bukan Jawa. Anda dilawan ternyata. Kan Ronggo. Jenengmu kan Ronggo. Lah, emangnya orang Sumatera kan boleh Mas. Oke, Eh. cukup ya teman-teman. Oke, tadi berarti lagu itu apa judulnya tadi? Ku Hadapi. Ku Hadapi diciptakan oleh anggota muda. Terus sebenarnya lagunya berkisah tentang apa? Jadi ceritanya itu tentang seorang wanita kuat, wanita yang ingin melawan stigma masyarakat bahwa wanita tuh ini bla 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 bla. Ya, karena sekarang kan tetap ada ya patriarki dan lain-lain yang menganggap wanita itu lebih di bawah daripada laki-laki. Iya. Emang iya, hari gini. Masih ada. Itulah kenapa lagu itu tercipta. Seperti itu. Yang ciptain bukan vokalis yang nyanyi tadi, bukan? Yang nyiptain mereka bertiga tadi. Oh, siapa aja Emang sih anggota namanya? Namanya kalau yang main kajian tadi Replan. Halo Replan. Halo. Ya. Replan yang jadi Aku harus penanggung mana-mana sih? jawab musik Halo. kemarin. Itu udah pulang. Oh, penanggung jawab musik. Terus yang Yang- main bass aku kaget loh tadi, wih keren menurutku ya. Cewek main bass itu jarang gitu loh. Menurutku. Iya, aku ini yang jago. Apa dengan aku? Aku cuma kayak film. Menurutku, biasanya kalau cewek band-band itu kan kayak aku taunya vokalis kayak gitu. Kan bass berat ya? Berat kan? Nah, berat walaupun senarnya cuma 4 itu berat, tau nggak? Iya, apalagi kehidupan. Itulah. Gitu. Terus ya, vokalis tadi namanya Yang vokalis tadi namanya Alpira dan yang main basis Dea. Oh Dea. Keren banget loh mereka menciptakan lagu sedalam itu. Gitu. Tanya dong lagi. Siapa lagi nih? Langsung tersentuh saya. Siapa lagi nih? Kayak ini dia sama posisi duduk deh. Anda pindah aja sama Enggak suka pasnya itu suaranya langsung. Aku langsung ngomong kan sama produser. Luluh hati kalau bisa mendengar cewek gitu. Cowok kah cewek kah kalau misalnya suaranya itu bagus terus langsung. Kalau cowok gimana? Ya kayak itu Pak. Gelinya. Ini lanjut tanya lagi dong. Tanya dong. Nah kalau bentar aku tadi mau tanya apa? Nah, berarti kita mulai masuk ke Enggak, tadi kan jelasin lagi. Tadi kan katanya banyak pelatihan dan banyak perkembangan diri di Sanggar ya. Ada apa aja sih sebenarnya di siapa nih? Ya, masuk.
Apa aja sih pelatihan dan pengembangan diri di SSD itu? Kembangan pelatihannya ya. Iya. Oke, jadi sebelumnya di Sanggar Seni Demokrat itu ada 2, ada bidang sama Divisi. Divisi. Nah, kalau divisi tadi yang teater, tari, musik, paduan suara. Kalau bidang itu ada kesekretariatan, hubungan masyarakat sama perlengkapan. Nah, selain kami biasanya mengadakan latihan rutin itu bisa berupa latihan rutin dari divisi teater, divisi musik, divisi tari, divisi paduan suara. Biasanya bidang-bidang itu juga ngelakuin pelatihan-pelatihan gitu. Kayak kemarin baru aja ada mengadain pelatihan copywriting dan lobbying. Nah, itu juga dari bidang humas. Karena kan biasanya kalau hubungan masyarakat tuh tidak jauh dari kata copywriting sama lobbying kan, karena ngomong-ngomong ke orang-orang. Terus kemarin sosmed juga. Terus juga pas aku masih anggota muda itu ada pelatihan administrasi. Kemarin juga teman-teman yang lainnya juga ada pelatihan administrasi. Itu supaya buat nge-manajemen. Betul, karena selain kami pengkaryaannya, kami juga harus tahu gimana sih Cara manajemen. ya cara manajemen Berorganisasi. kayak dokumen-dokumen gitu kan, kayak bikin surat. Jadi emang enggak yang pure cuman turun ke pengkaryaan, tapi juga ada keorganisasiannya. Terus gimana tupoksi misalnya jadi sekretaris, karena kami di setiap penggarapan itu punya yang namanya pimpinan produksi, punya sekretarisnya, punya bendahara. Jadi mereka yang ngelola di balik tim produksi itu, maksudnya di balik layar lah harapannya gitu. Mereka tidak salah memilih humas ternyata ya. Lancar ngomongnya ya. Udah profesional manajemen istilahnya. Iya. Saran gue sih 3 tahun ya. Gak lulus dia kalau kayak gitu di UKM mulu. Oke. Banyak bikin kreasi kayak tadi kan bikin lagu atau yang lainnya tuh banyak, atau memang diproyeksikan nggak untuk bikin lagu baru nih nanti setiap angkatan gitu? Ya, jadi tiap angkatan tuh sudah pasti ada membuat satu lagu minimal, dan itu musikalisasi puisi. Itu sebagai budaya kami lah di SSD. Dan untuk lagu-lagu itu bisa juga dicek di Spotify kami di UKM Sanggar Seni Demokrat. Biasanya kalau di Spotify itu cari aja Sanggar Seni Demokrat, itu ada beberapa lagu yang udah dipublikasikan. Namanya tadi apa? Enggak, pakai kalau di Spotify. Apa? Sanggar Seni Demokrat. Sanggar Seni Demokrat. Betul. Anda fokus dong. Aku fokus nih. Saya nggak fokus karena Anda nggak fokus. Fokus ini. Ayo gasnya. Kita tukar tempat duduk kan? Boleh? Atau mau duduk di sini? Edit aku duduk di situ. Oke, nah berarti kita bicara lagi tentang teater. Tentang teater nih. Nah, bisa cerita nggak sih dulu awalnya? Ini kan berarti pertama kali itu kan awalnya SSD ini terbentuk cuma teater. Bisa diceritain nggak awal mulanya gimana? Kenapa cuma teater? Apa gitu? Sejarahnya. Ya, kalau Belum waktu baca awal kayaknya. Belum baca baca nih. Oke, baca nih. Kisahnya. Waktu awal itu kenapa cuma satu divisi yaitu teater, karena sebelum-sebelumnya di divisi lain itu terpisah, nggak ada yang naungi. Terus atas inisiatif para anggota pelopor tadi, maka disatukanlah jadi 4 divisi tadi. Jadi di bawah naungan UKM SSD. Makanya bergantilah namanya supaya bisa menaungi semua divisi tadi gitu. Nah, kalau untuk teater ini sendiri biasanya itu Teater mulu. Apa? Kan ada yang divisi gantian dong. Aku pengen langsung ke tari tadi. Kok tari? Gue kira paduan suara sasarannya. Ada. Tari aja. Biasanya gimana persiapan untuk pentas teater itu sendiri? Biasanya kami mulai proses penggarapan kurang lebih 6 bulan gitu. Jadi di tahap observasi, terus penulisan naskah dan sebagainya. Dan mulai dari proses pengkaryaan itu 3 bulan. Minimal banget 3 bulan. Ya. Hmm. Itu Biasa- sudah jadi. Ah. Dalam satu package itu tadi.
biasanya itu mereka mikirin sendiri skrip apa gitu. Karena kita bicara tentang tadi pentas apa pertama tadi? Puan. Pentas perdana. Pentas perdana Oh, tadi. perdana. Nah, itu biasanya digarap sama anggota-anggota muda. Nah, itu mereka memang PR-nya bikin skrip sendiri apa gimana? Kalau di tahun ini di divisi teater sendiri itu ngambil naskah dari penulis yang terkenal di luar. Oh, jadi mereka yang eksekusi kayak Iya. gitu. Dan kalau dari konsep kan tadi disebutkan Puan. Nah, itu ada pimpinan produksinya untuk bersama anggotanya menciptakan sebuah konsep, mau pentas perdana ini mau dibawa kemana sih? Oh, temanya Temanya ya. apa? Dan diputuskan bahwa temanya Puan untuk menepis stigma yang jelek. Maksudnya tema jelek di Puan itu Puan apa? Puan tuh Puan tuh ya, ini perempuan, positif aja perempuan kan. perempuan. Ya maksudnya tuh negatifnya tuh apa gitu. Iya. Sedangkan yang aku tahu tuh negatif dari cewek itu apa yang dimaksud dari Puan itu tadi. Nah, dianggap rendah tadi, Iya. kayak gitu. Banyak macam-macam stigma lah. Kalau Amin sendiri, kenapa milih teater? Aku penasaran. Aduh. Aduh, bisa nggak sih jangan serius? Aku kenapa kayak bawa suasana serius betul ya sama mereka ya? Apa aku aja? Kayaknya sih begitu. Iya kan? Nih kami duduknya santai. Ya, kalau Amin sendiri kenapa milih teater? Kenapa ya? Karena kalau aku berteater sudah dari SMP Oh, dan oke. melanjutkan lagi di kuliah ini. Hmm. Jadi passion. Oh, passion. Passion. Iya. Memang sebagai aktor apa di belakang layar? Dua-duanya. Dua-duanya. Berarti nanti kita minta ajari Amin gimana caranya Bisa. berakting, iya kan? Nah, biasanya untuk di SSD ini ada program mentoring apa-apa gimana sih, Bimbingan. workshop, ya bimbingan gitu nggak sih dari aktor luar misalnya apa gimana? Kalau itu dari SSD-nya di teater masih belum ada untuk mengundang orang luar. Tapi kami mengikuti, misalkan ada nih dari komunitas luar yang mengadakan workshop atau pelatihan, kami yang ikut. Oh. Masih belum bisa mengundang orang-orang luar. Oh, salah. Lain kali mudahan bisa ya. Amin. Iya, berarti sistem mentoring atau apanya saling sharing aja satu Iya. sama lain, mungkin dari senior ke anggota muda, Iya, kayak iya. gitu-gitu aja ya berarti. Oh. Iya, gimana lagi soalnya kalau misalnya masalah teater itu kan di Banjarmasin kan sedikit kurang gitu kan. Cuman Iya. bisa diambil dari para senior yang sudah ke sana ke Jawa atau kemana lain atau berpendidikan di yang lebih tinggi lagi yang bisa mengasih kita mentor pengalaman. Oh, yang selama aku di luar Banjarmasin, di luar Kalimantan Selatan tuh aku dapat ilmu kayak gini, disebarin entah itu di lewat taman budaya atau di universitas itu. Tapi nggak tahu kalau misalnya mereka ini kan gimana, entah sudah dibuatin showcase atau gimana, atau pengen mau buat showcase yang dimana kalian tuh bisa lebih up gitu di situ. Boleh. Bukannya boleh, mau atau enggak? Mau. Nah, gimana sih tanggapan kalian karena setahu aku di Banjarmasin ya, koreksi kalau salah, kayak untuk pentas-pentas teater itu kan kurang ya. Lebih masih, iya setauku, makanya Ya. koreksi kalau salah. Itu gimana? Memang udah rame apa gimana, dan biasanya di mana sih kalaupun ada gitu loh? Iya, kalau belakangan ini dari komunitas-komunitas luar dan kami juga mau mulai menghidupkan lagi. Soalnya waktu pandemi Covid itu benar-benar drop. Mati. Ya, benar-benar mati dan mulai bangkit lagi setelah pandemi itu sendiri. Jadi kalau sekarang itu di tiap bulannya pasti ada 1 atau 2 pementasan dan biasanya pementasannya ada di Taman Budaya di Gedung Balai Rungsari. Dan juga kalau teman-teman komunitas yang lain biasanya juga menampilkan di kampus. Dan kami kemarin pentas perdana itu di Aula Rektorat ULM. Wah, disiapin tempat di situ. Iya. Bisa. Kemarin pas Ulun juga di gedung Serbaguna.
Wah, Oke. itu apa? Bayar. Pentas. Tapi bayar. Iya. Tiketing. Tiketnya gitu. Itu. Ya, kalau berkaca 2 tahun kebelakangan sampai saat ini sudah mulai naik lagi tuh Peminatnya. peminatnya, dan kami juga dari komunitas lain berusaha menaikkan itu supaya teater ini bisa ditonton oleh masyarakat luar. Nggak cuma hanya pegiat seni kampus, seniman-seniman aja, kami juga memasarkan langsung nih ke masyarakat. Gitu. Nah, itu. Gimana nih? Ini kan kalian kan basicnya ilmu sosial ya? Ya. Sosial. Kemudian seni. Ada maksud tertentu nggak sih untuk menggabungkan dua hal itu? Karena ini sosial dan seni memang sangat berkaitan kan? Ya. Berarti kalian bisa membawa seni ini pada tujuan-tujuan tertentu kan? Apakah itu yang kalian lakukan atau ini berseni aja tanpa ada tujuan yang lebih besar gitu untuk ke masyarakat atau ada? Ya. Jadi pada dasarnya kan memang kesenian ini kan timbul dari keresahan biasanya. Dan memang kebetulan karena kami ini FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dan itu yang menaungi kami, jadi itulah identitas kami. Dan memang setiap membuat pentas atau pekaryaan kami selalu mengangkat isu. Kayak contoh yang kayak kemarin tentang stigma wanita. Dan karena kami FISIP juga, kami ingin memberitahu ke masyarakat bahwa ada loh isu yang harusnya kita sadari. Nah, mungkin itu ya kaitannya dengan FISIP, cuman memang nggak ada direncanakan. Memang pada dasarnya, menurut saya, seni itu memang seperti itu jalannya. Dari Akhirnya ada bintang tamu yang respon. dari kayaknya memang seni memang berjalannya memang seperti itu. Memang harus ada yang harus diangkat, bukan sekedar ya kita main, kita enggak. Boleh diceritakan salah satu yang paling menonjol yang pernah kalian angkat itu? Di tahun kemarin kami ada pentas namanya Berisik. Oke. Itu Disnatalis dari SSD. Kemarin itu mengangkat tentang kejadian yang ada di Banjarmasin, yaitu kejadian 10 November 1945. Itu terjadinya perang antara pemuda di Banjarmasin dengan Belanda. Dan kenapa kami mengangkat itu? Karena kami rasa bahkan orang Banjar sendiri nggak ada yang tahu nih tentang peristiwa itu. Dan maka dari itu kami mengangkat berdasarkan keresahan kami, mengangkat peristiwa 10 November 1945. Contohnya aja, orang tahu peristiwa Hari Pahlawan 10 November. Nah, sedangkan di Banjarmasin ada nih pada tanggal 9 November peperangan yang tidak kalah heroiknya. Ya, seperti itu. Banyak korbannya ya. Dan banyak korbannya. Dan itu bukan sekedar karena dari keresahan kan? Iya. Itu riset kan itu? Iya, riset. Dan mungkin misalnya mau lihat, bisa aja cek di YouTube kami di Sanggar Seni Demokrat. Itu adalah semua pementasan kami. Tinggal subscribe terus tonton. Bisa. Boleh. Nah, aku tadi ada disentil bahwa pentas kalian itu kan setiap pentas namanya Berisik ya. Dan setahu kan ada Berisik 1, 2, 3. Itu dari mana kok Berisik namanya? ya sesuai namanya kan Berisik. Iya. Jadi senior kami, kakak kami dulu membuat itu, berharap ketika para anggota SSD ini membuat karya itu yang lain ikut berisik. Nah, sampai itu aja sih untuk filosofinya. Ya. Jadi acara SSD ini selalu berisik untuk masyarakat atau teman-teman kesenian yang lain. Tentunya berisik yang positif kan. Iya. In the Tapi good ada way dampak yang gitu. kalian harapkan ya, ada sebuah reaksi gitu kan. Iya. Yang paling kalian harapkan reaksinya seperti apa? Kalau untuk reaksi sendiri yang pasti ketika kami mengadakan pementasan atau pengkaryaan, orang-orang atau masyarakat itu ya ikut berpartisipasi At least tadi yang 9 November tadi mengingat kembali. Iya, setidaknya ada muncul ingatan, perasaan, kayak gitu, empati, kayak gitu. Karena balik lagi mungkin ya itu tadi, karena kalian berangkat dari FISIP, jadi kalian mengangkat isu-isu yang ada di FISIP atau gimana cara kalian dengan seni, kayak gitu. Dan susah loh tuh nyampein feel-nya tuh bahwa di tahun itu
perjuangan Iya. itu sangat keras, sangat susah gitu. Apalagi kan nggak banyak yang tahu ya. Nah, Gimana tuh risetnya gimana? Ya, Nggak mungkin keresahan dong, keresahan. Tiba-tiba nyambung ke perang. Nggak ya? Iya. Jadi kebetulan sutradara kemarin ini. Oh, Oh. Nah, harus Dia lebih tahu bisa. tentang pekaryaannya. sutradara gimana Mas sutradara? Itu kan dari awal pengonsepan tuh kami apa sih peristiwa yang ada di Banjarmasin yang orang tidak tahu. Banyak tuh peristiwa yang kami kumpulkan dan terpilihlah itu peristiwa 9 November 1945 yang perang antara pemuda Banjarmasin dengan Belanda. Dan untuk riset sendiri kami mulai sekitar 6 bulan tuh untuk riset kurang lebih. Ya tantangannya yang pertama karena susah untuk mencari literatur, bahkan di literatur menjelaskan cuma sedikit, paling segini nih. Iya, kalau misalnya itu salah sedikit kan sejarah bisa keubah itu. Iya. Iya kan? Ah. Misalnya kita cerita kita dulu dijajah terus seterusnya tuh kita dulu dijajah cuman gitu doang kan orang nggak bisa nggak jelas kan? Betul. Aku mau ngomong apa sih sebenarnya? Ada waktu soalnya kan sedikit loh. Itu literasinya tuh kan sedikit loh, tapi bisa Ikam jabarkan terus Ikam apa tuh hidupkan melalui karya itu di teater itu kan susah gitu. Terus harus Ikam tuh selama itu tuh bekerja sama dengan siapa aja. Kadang mungkin Ikam cuman keresahan habis itu mikir, habis itu searching di Google, by Google. Kadang mungkin loh, atau mungkin Ikam ke dinas daerah terus baca Berasa nggak mereka tuh historinya. ngerasa lagi kayak ujian lisan tau Soalnya nggak? sulit loh, cuman tahu cerita sedikit tapi I-nya tuh membentuk jadi kayak drama itu sulit loh itu. Iya. Sulit loh itu. Kalian merasa seperti ujian lisan ya, vibes-nya nih, Tahu. suasananya. Tapi bisa menjawab. Oh iya. Visip Silakan, loh. silakan. Iya. Visip loh. Karena kemarin kan itu cukup kesulitan nih. Hah? Sempat nge-stuck kemana lagi nih untuk mencari literaturnya. Terus kami nanya-nanya ke dosen sejarah. Itu ada berdua mengenai pendalaman di peristiwa itu. Dan alhamdulillahnya dapat tuh peristiwa yang dijelaskan secara lebih rinci lah daripada yang ada di buku. Syukurlah. Terus juga kami Iwasaka aja kada ada itu. Terus juga kami itu dapatnya alhamdulillah bisa bertemu juriatnya langsung, anaknya pejuang saat itu. Oh, oke. Iya. Jadi ada yang memvalidasi lagi Iya. ya cerita itu Terus, kayak gitu. Iya. Sudah berumur juga. Iyalah. Terus kami validasi ini bagaimana nih Pak ceritanya, apakah sesuai aja nih tentang kejadian itu, apakah ada melenceng atau sebagainya. Dan alhamdulillah oh ini pas aja. Dan waktu kami pentaskan bahkan Sidin sangat terharu tuh. Ya kata Sidin, aku melihat gambaran seperti abah aku dulu berjuang seperti ini nih. Nah itu. Jadi kami juga mengundang langsung juriatnya. Dan alhamdulillahnya saat itu bertemu sama juriat pejuang yang lain. Sedangkan kami saat itu tidak tahu apa-apa. Pas setelah pementasan ternyata juriat ini nonton juga. Nah, sebesar itu impact yang kami harapkan dan alhamdulillahnya tercapai. Tahu lah Bonita Muda. Hah? Tahu lah, itu yang maksud hendak kutanyakan tuh itu. Soalnya dari sedikitnya, soalnya pernah juga apa tuh namanya bukannya pernah lah, maksudku tuh aku mau ngomong apa ya? Hebat loh dari ide, terus dari sejarah, penggalan sejarah yang cuma sedikit sampai kalian itu dibantu sama orang-orang yang di zamannya itu sama keluarganya itu dibantu kan. Nggak terduga ya kayak gitu. Nah, Secara nggak langsung tuh kumpul sama anak-anak pahlawan. iya, dan bisa dibilang sampai keluarganya pun dapat feel-nya sampai nangis. Berarti kan kalian sangat berhasil begitu kan memerankan, menceritakan dari sepenggal sejarah yang sedikit itu tadi. Nah, tadi kan aku mau balik lagi pertanyaan sebelumnya kan ada nanya tuh bahwa kalian belum pernah ada di mentor orang luar apa segala macam. Nah, ada kesulitan nggak sih dengan kayak gitu? Nah, kan maksudnya
orang-orang kalian aja kan yang sharing kayak gitu. Ada kesulitan nggak? Karena acting susah ya menurutku ya. Soalnya circle sangat kalian, susah. mohon maaf ya, bukan yang ngerendahin, circle kalian kan cuman Banjarmasin atau kampus lah ya kan. Iya. Atau mungkin ada harapan mungkin mau Mungkin dimentor siapa sama siapa ketua umum gitu. atau siapa? Mungkin kalau harapan sudah pasti ada, bisa dimentori oleh aktor terkenal, Amin. mungkin terus sutradara terkenal. Oke, Reza Rahardian. Oke, sudah belakang. Ya. Ya. Benar kah? Anu, kada bisa aja. Halo. Nggak biasa editor. Pak Joko Anwar mungkin. Bisa. Oke. Paling untuk menutupinya kami diskusi antar para pegiat seni yang lain. Bahkan juga mungkin di Banjarmasin sendiri banyak seniman teater khususnya yang bisa untuk diajak berdiskusi dan segala macam. Tidak kalah hebatnya dengan aktor dan sutradara seperti di Pulau Jawa. Ya, seperti itu. Sebenarnya besar harapan kami bisa apalagi dengan ukuran aktor nasional. Cuman ya tadi terkendala mungkin biaya untuk mereka, dan memang belum ada yang bisa menaungi atau memberi jalur untuk ke sana, menjembatani ya. Cuman di sisi lain alternatifnya ya tadi, kita di Kalimantan Selatan tidak kekurangan senior aktor, aktor senior Iya. aktor senior dan penggiat seni lainnya. Dan juga kami karena antar komunitas ini saling silaturahmi juga, kami bisa sharing satu sama lain di situ ilmunya. Ya, Oke. jadi enggak cuman ya SSD aja. Oh, jadi- kami mencari di tempat lain juga. Oh, jadi sering juga main-main dengan fakultas lain atau universitas lain kayak gitu. Tapi pernah nggak selain berisik kalian mengadakan pentas yang collab kayak gitu sama fakultas atau universitas lain kayak gitu? Pernah nggak? Untuk pernah dulu waktu 2010-an ketika Berisik 2 kalau nggak salah, itu kami membawakan tentang Mamanda untuk teater tradisional itu bersama dengan universitas lain. Cuman untuk waktu dekat ini atau akhir-akhir ini belum ada untuk penggarapan yang memang bergabung, karena ya masing-masing kan ada proker tersendiri, masing-masing sanggar komunitas yang harus dihadap. Oh. Jadi cuman itu jadi salah satu harapan kami untuk kedepannya bisa jadi pentas gabungan. Oke. Ya. Nah, ngomong-ngomong tentang pentas seni teater. Masuk apa ini? Aku mau belajar acting sama mereka. Kan kita tadi ngomong-ngomong mau belajar acting kan. Yang mana tuh? Nah, kita udah kedatangan, udah itu jokes itu udah basi ya. Udah basi ya. Udah Oh, nah, basi. siapa yang bisa ngajarin? Amin? Koordinator teater. Kan tadi kan dari SMP kan. Dan ada. kenapa harus teater coba? Enggak, nanti kita Anda mau nyanyi. Jangan dong. Terus mau apa? Nari katanya. Wah, apalagi? Nah, Salah satu yang paling mungkin di 9 November tadi yang scene mungkin lah kalau dibilang scene paling dramatis tuh yang mana? Mungkin bisa dipraktekkan. Yang nggak terlupakan. Memorable. Nah. Alu. Mungkin ada potongan scene itu ada pejuang, terus apa? Kelingking? Mana? Masyarakat. Iya, tuh masyarakat. Perempuan Iya, perempuan Banjarmasin. Galuh. Galuh nih, Galuh. kakaknya nih jadi galuh. Oke. Yang jadi Hadaria. Hadaria Ya. itu siapa? Yang jadi Mahlan itu ada nama pejuang Mahlan. Mahalan, orang Banjar lo? Iya. Banjar. Itu Mahlan Jatuh tertembak nih, tertembak Hah? dan kalian tuh jatuh cinta. Lah, Saat kan aku tertembak. sebelum tertembak Pasangan, sebuah pasangan. Oh, seorang pasangan tertembak, terus si Aluh nolongin. Jadi Sambil Pian nangis. tertembak dulu, Pian. mau tertembak nih. Habis itu baru jatuh Gitu cinta. kan. Enggak. Enggak, sudah jatuh cinta. Oh, kita sudah jatuh cinta. Memang pasangan dari awal. Jadi ayo. Kemana? Boleh berdiri, boleh. Kita Berdiri. biasanya kan kita nih kalau di presenter A U I E O kan. Nah, sebelum ini kan kalau di acting sendiri gimana? Kalau aku ada tuh wayo terus.
Sama kurang lebih. AUIEO juga. Iya. AIWO. Berarti aku sedih kan dia ketembak. Iya. Ah. Yang tertembak batis kanan. Jadi kan Boleh kan beri contoh dulu. Boleh. Kalian berdua dulu contohin. Oh, iya, contohin. Nah, kayak gitu. Baru Bikin nanti. mimik sedih itu gimana sih? Iya. Oh. Contohin dulu. Kami nonton. Batis kanan tertembak. Ah. Siapa yang nembak? Ini siapa sih? Ulun. Piu. Ini. Nah ini. Makanya perlu praktek. Kerjakan yang perlu contoh. Iya, kan semua orang tuh punya karakter berbeda-beda. Iya. Kalau misalnya siapa tadi Kadarian kan? Mahalan. Kalau Mahalan itu tertembak batisnya karena awaknya halus kan ya bisa jadi gugur. Tapi kalau tertembak ini tolong. Enggak dong. Ayo. Kasih contoh dulu dong. Boleh Coba kasih sini. contoh? Ona. Oh namanya Ona. Oh. Banyak nama panggilannya. Ona. Jadi si Mahalan tadi itu tertembak Belanda. Habis itu dia jatuh, tumbang. Aku sudah Ya, nungguin nih. Dia Ayo. tumbang, sesudah dia tumbang, terus dia datang. Alun Si datang. Arul datang dari ini misalnya karena aku gugur di sini nih. Alurnya dari situ berarti. Dari situ. Iya. Habis itu Alunnya lari ke aku. Iya. Terus Terus aku diapainnya? Oh, gitu. gimana? Iya. Udah gitu aja. Bisa. Ya. Mahalan. Ya. Ada yang lebih bagus lagi ada? Masuk itu aja. Iya. Ayo. Terus itu kan setelah itu Aku ayo aja. si Aloh ini diseret sama. enggak diseret dong. enggak, Kak. Acara ini dipersembahkan oleh Dukun Tambak. Dukun Tambak. Di Oh iya. di apa itu? Dibopong. Iya, di Aku bopong. bopong dia. Kamu ya. tahu? Iya. Aku udah tahu kalau ini yang mulus ya. Di bopong. Soalnya kan tertembak nih batisnya. Jadi di kayak gini. Si Aloh menutupi Lukanya. mukanya sambil Membalut. nangis. Oke. Jadi kita acting mereka yang nilai udah kayak gitu aja. Oke. Ya. Karena Bahari kadang mungkin pakai kacamata. Nah. Silo ya sering. Karena tiba-tiba silam. Jadi aku ditembak. Posisinya kayak ini kah? Atau nya dari situ? Kan kisah pura-pura jalan dulu. Oh, jalan. Dari situ ini. Push. Tolong. Mahalan. Udah kayak itu. Iya, Anu Kesakitan. teriak kesakitan. Aduh. Kayaknya enggak sih kok. Masa tadi tembak aduh. Tolong. Sini tolong. Bisa nggak? Ulang. Oke. Ini sekali nih sudah. Editor anu tambah suara tembakan. Ayo. Minta kamu nyuruh editor. Aku pakai anu pakai lah. Ayo. Ayo. Jalan. Aduh, mana Kalau di ada teater anu? gak? Tolong. Nangis. Masa Kami kacak lukanya. enggak? Masa aku nangis sih? Ih, kaget. Kaget. Apa sebenarnya? Alun. Apa lo? Iya. Apa yang terjadi? Kalau tahu nih ada anu belimbing waluh panas. Bukan di batisku. Sakit banget. Tapi nggak ketawa. Tapi kena tembak. Contoh. Baiklah, anak akan membantumu. Habis itu Ini balik di sana. iya betul. Ya. Nah terus dibopong. Ya dibopong. Kuat lagi. Ngomongnya masalah pasti. Iya. Ini habis itu. Dadah. Lah itu aja. Itu di rumah nih kawan. Itu salah satu adegan yang bisa bikin orang nangis. Betul. Kalau kami yang meranin Bikin orang ketawa. Jadi kayak gitu ya step-stepnya, tapi nggak kayak gitu dong pasti penggarapan aslinya. Ya tadi kan bisa perlu 3 bulan atau lebih untuk mendalami bahkan satu adegan tadi pemeran yang saat itu butuh waktu 3 bulan untuk bisa mendapatkan memiripkan dapat feel dan terbiasa dan harus profesional juga. Jadi makin dalam lagi perasaannya di direct lagi, perasaannya harus seperti ini, sakitnya harus seperti ini, sampai mendalami. Dan yang kami pentaskan kemarin dan dari penonton juga dapat banget nih feel-nya. Dan itu merupakan salah satu
keberhasilan seorang aktor membawakan perannya sehingga penonton dapat merasakan apa yang dirasakan oleh aktor tersebut. Nah, dan juga kayaknya kalau di teater sendiri, kalau di film bisa di-cut kan ya, kalau salah bisa dipotong, bisa diulang. Dan tantangan sendiri kalau teater ya kalau salah nggak bisa soalnya buyar, langsung keseluruhan ditonton gerak kan. peraganya tuh ditentukan moment by moment, nggak bisa langsung Iya. salah habis itu tirai ditutup, nggak bisa. Iya. Bahkan sekecil sound effect aja tuh Ada sound efeknya. ada dong. Enggak dong, enggak gitu dong. Kayak suara tembakan itu bisa pakai sound effect, bisa atau suara tangisan bayi. Misalkan kami nggak punya bayi kan. Entah lah. Ya, jadi pakai sound effect, gitu, suara hujan atau lain sebagainya itu juga emang bener-bener mematangkan latihan teknisnya gitu. Jadi di balik pengkaryaannya tuh juga ada kayak pelatihan teknis kayak lightingnya, soundnya gimana gitu. Itu sih. Oh jadi nggak tradisional, emang kayak studio gitu ya? Maksudnya tuh kayak ada lightingnya kan, ibaratnya tuh susah kan dapatin detail lightingnya di momen di kasus itu gitu. Dan berarti untuk setiap misalnya kayak lagi pentas eksekusinya tuh ganti lagi ini apa chapter apa sih scene ya, Iya, bahasanya. Ganti lagi, berarti itu terlepas dari aktor aktris yang sedang peran, kru di belakang Ada, juga iya. sangat Iya. sibuk ya Ya, berarti ya. harus cepat pergantian dari adegan satu ke adegan yang lainnya. Bahkan kami 10 detik itu sudah ganti set. Itu banyak orang atau satu orang memerankan banyak karakter? Biasanya di kami satu orang cukup memerankan satu karakter aja. Syukurnya banyak ya. Iya. Talentnya tuh syukurnya banyak. Alhamdulillah. Kan mau jadi talent nggak? Hah? Saya? Apa saya berbakat? Nah, Nggak tidak tahu. kan? Tidak kan? Karena udah tertawa. Kamu coba latihan emotion coba itu, latihan acting di misalnya. Iya, panggil Aluh misalnya. Aluh pergi misalnya. Aluh pergi. Iya. Dalam rangka apanya pergi? Misalnya meninggalkan Pian tadi gitu. Aluh gitu. Kayak sedih. Halo. Jangan Kemana? ketawa. Kada ketawa gue? Iya ketawa. Kenapa lah? Ya. Halo. Mana lo? Lo. Lo. Nangis. Kenapa aku harus nangis? Alurnya tidak ada Acting. Aku tadi suruh nangis bapak. Ditinggal Aluh, Ditinggal Kakashi. Ketinggal kasih. Kenapa aku nih ditinggalkan lah? Aku nih salah apa? Sakit banget ih. Tapi kayak sakal gitu kayak apa lah? Bohong banget. Ini masih harus nangis kan nanti. Iya karena segini tinggal kasih sangkal. Marah masalahnya. Mungkin yang cewek nih biasanya kan perasa Tapi banget. melankolis. Nah, Kakak ditinggalkan pacarnya. Diputusi. cari lagi. Fix psycho. Ya lah. Udah tahu. Coba ada yang bisa ngajarin nggak? Biasanya kalau orang acting sedih, ambil feeling apa Iya. bener tadi ini kan si Rangga tadi coba mengingat hal-hal buruk dalam hidup gitu kan. Apa memang seperti itu atau ada cara lain? Saya gigit lidah. apa dengerin lagu mahal ini dulu misalnya kayak gitu. Atau meratapi dosa. Mungkin salah satu metodenya juga bisa seperti Pian tadi, mengingat masa lalu apa sih yang kejadian serupa nih. Jadi mengambil ingatan itu dan direalisasikan. Contohnya seperti tadi diputusin pacar, terus sedihnya seperti apa. Nah, aku mau tanya, pernah gak sih gitu sebelum teater tiba-tiba ada aktor atau aktris kalian yang tiba-tiba sakit atau apa gitu berhalangan hadir gitu, pernah nggak? Mungkin kalau Penggantinya tadi. Iya, siapa tahu nggak ada kan. yang mengundurkan diri atau yang tiba-tiba sakit tuh saat pementasan, pernah tuh waktu aku ngegarap itu tiba-tiba aktornya berhalangan Hamin 1 minggu, jadi mau tidak mau harus ganti. Itu aktor utama bukan? Oh bukan. Bukan Syukurnya bukan ya. ya, tapi kalau itu Ya. tidak ada
nggak bisa jalan adegannya. Karena dia bagian dari cerita. Iya, berpengaruh. Jadi mau tidak mau harus ganti dan mendirect ulang lagi si aktor pengganti ini. Dan, Harus bangun chemistry lagi iya, sama harus yang bangun lain chemistry gitu lagi. ya. Dan itu juga susahnya, tantangannya. Bagaimana sih kalau si aktor nih mengundurkan diri, jadi harus ada plan tersendiri lagi, plan yang lain. Mungkin ada yang bukan jadi aktor terus dia sambil nonton latihan kami. Jadi kalau yang aktor mengundurkan diri, tunjuk aja yang Pengganti. yang nonton tadi. Dan Sebenarnya duplikatnya lah. Iya. Sidekick kalau masalah sekarang tuh. Tapi pernah nggak pas lagi pentas tuh kayak pertanyaan Karangga tadi, tiba-tiba ada kendala yang kayak astaga kok ini terjadi kayak gitu. Atau spill deh orangnya siapa gitu. Jangan ciut nanti orangnya. Pernah Pernah. Itu pas yang Puan tadi apa waktu ini? mungkin waktu aku tampil di Berisik 9 kemarin tuh jadi pejuang, itu ada kesalahan, bukan kesalahan sih, kurang pasnya teknis. Jadi kan pakai sound effect tembakan, terus aku bawa tembakan nih mau nembak orang, tiba-tiba suara tembakannya keluar duluan, jadi mau kan mau harus Improve. Gerak improv cepat. harus ya. Jadi kami latihan improv, misalkan ada kesalahan ya, apalagi di atas panggung waktu tampil ya mau kada mau harus improv, dan jangan sampai itu terlihat oleh penonton itu kesalahan. Iya. Makanya kami latihan 3 bulan itu untuk memantapkan itu. Jadi seandainya hal terburuk terjadi waktu pementasan, terjadi kesalahan, salah dialog, si aktor harus bisa mengimprovisasi itu semua. Harus berperan kayak Nah, apa, ya, bersikap dan kayak aku apa. tiba-tiba teringat, aku jadi penasaran. Nah, mungkin bisa dijawab oleh Ketua Umum. Kalian kan beberapa kali ku dengar mengangkat kayak cerita sejarah, terus yang kayak hal-hal sensitif. Nah, dan kalian ini kan berada di bawah naungan fakultas atau universitas. Itu biasanya kalau kalian ngangkat tema itu konsep harus konsultasi dulu nggak sih sama dosen atau apa? Atau tabrak terus. Iya. Yang penting gua berkreasi. Iya, kayak gitu. Gimana? Sebenarnya bukan tabrak terus sih, tapi memang dari fakultasnya sendiri memang memperbolehkan kami untuk berkarya dan tidak ada ya batasan lah. Yang penting di kami tidak ada peraturan sendiri, tidak ikut dalam partai, tidak yang hal-hal seperti itu. Tapi untuk berkesenian sendiri temanya dibebaskan dari fakultas. Fakultas tetap mendukung apapun temanya selagi tidak mencoreng nama fakultas sendiri. Oh, tapi berarti paling ya cuma ngomong Pak kami dengan tema ini nih, ini kayak gitu aja, tapi nggak perlu ada iya atau tidak, itu nggak perlu dari fakultas. Oh, karena berarti sejauh ini aman-aman aja ya. Oh, Dan juga kan teater bentuk kritisi kita terhadap sosial, politik, pendidikan dan lain sebagainya. Itu wadah kami untuk mengkritisi sesuatu. Nah, tadi kan kita fokus bicara tentang pentas teater, sedangkan ada juga divisi lain nih kayak paduan suara, tari, musik. Walaupun itu ketika pentas teater juga pasti ditampilkan, tapi divisi itu punya nggak sih pentasnya sendiri gitu, ajangnya sendiri untuk mereka Dan gitu. targetnya sendiri. Iya gitu. Misalnya aku mau go to internasional. Iya, kayak vokalisnya tadi kan punya suara yang mungkin bisa tuh masuk gitu loh ke ajang-ajang kayak gitu, ada nggak? Ya jadi di sini kami memang mewadahi kesenian lainnya dan kami mengarahkan juga mereka seperti ikut lomba. Kayak contoh terakhir untuk ada anggota dari paduan suara menang untuk di Peksima WLM dan akan lanjut di Peksida daerah. Jadi dia mewakili WLM. Nah, jadi kami memang selain berpartisipasi dengan pentas dengan hal-hal kayak itu, kami juga tetap support untuk anggota kami yang ikut lomba dan lain-lain. Dan kalau biasanya kalau ada info-info lomba antar komunitas bisa saling sharing, dan kami sharing lagi ke anggota bahwa siapa yang mau ikut nih, ada lomba padus misalnya, ini ada lomba musik band misalnya, bla 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 bla. Jadi itu kami
tidak hanya mewadahi hanya untuk seni pertunjukan. Nah, kami bilangnya seni pertunjukan. Oh, oke. Gitu. Jadi misal kalau untuk tari sendiri tuh biasanya latihan di mana? Kayaknya kalau tari kan perlu sanggar atau apa kayak gitu. Biasanya di mana? Ada nggak wadahnya dari fakultas atau apa gitu? Oh iya, kebetulan di PSIP sendiri kami memang diberi tempat yang ukurannya luas. Karena memang ya mereka para fakultas juga sadar bahwa kami memang perlu tempat yang luas karena latihan dan lain-lain. Jadi memang diwadahi. Oh, berarti memang disupport penuh ya, bisa dibilang dari penggarapan konsep sendiri tidak dibatasi, sampai untuk tempat pun juga difasilitasi kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk kedepannya itu kan ini semuanya sudah sudah difasilitasi, terus sudah didukung sama dosen yang terkait itu. Apa kalian tuh pengen nggak sih misalnya cuman daerah Banjarmasin aja nih, pengen buat sesuatu yang atau menggebrak sampai seluruh Kalimantan tuh tahu gitu, atau mungkin kedepannya bakal pengen nyambungin scene yang tadi itu menjadi satu cerita film. Iya, kayak film gitu. Mungkin ada keinginan lah untuk bisa dibuatkan film, tapi mungkin fasilitas kami yang tidak mumpuni, nggak ada ya seperti kamera dan lain sebagainya. Oke. Berarti fasilitasnya belum penuh. Nah, boleh disampaikan harapannya. Pancingannya sudah dapat nih, terus. Harapannya mungkin untuk apa teman-teman, atau ya pengen apa lagi yang pengen digarap. Tadi kan mungkin itu bisa tuh jadi doa, tolong gitu kamera gitu, bisa disampaikan. Ketemu, silakan. Jadi sebenarnya kalau untuk fasilitas sebenarnya tercukupi untuk tempat dan lain-lain. Dan kalau karena kami mungkin tidak pernah puas karena jadi karena alat sih sebenarnya yang terkendala, sering alat kayak sound atau alat musik lainnya. Ya itu. Sound jangan berpinjaman lah. Itu rahasia dapur. Nah, terus? Ya, jadi ya harapannya memang dimudahkan lah untuk mendapatkan itu sebenarnya. Cuman bukan berarti kami berhenti untuk berkarya, walaupun terbatas dengan alat dan lain-lain, tetap bisa maksimal. Oke, nah untuk harapannya sendiri deh untuk UKM SSD, mungkin pribadi teman-teman apa di luar cepat lulus ya, itu kita ganti aja ngomongnya. Harapannya Cepet lulus. pasti kan? Iya. Tergantung. Apalagi sekarang naik sensor. Harapannya buat UKM SSD ya, selain bisa menjadi wadah buat mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, aku juga pengen UKM SSD ini lebih dikenal sama masyarakat, karena mau membuktikan aja kalau ini loh mahasiswa sekarang masih ada yang menjalankan kesenian, bahkan ada banyak kesenian yang udah terkubur anggapannya tetap bisa dikembangkan lagi sama SSD gitu. Karyakan lagi. Betul. Amin. Daro? Amin dulu mungkin sebelum ke ketum. Kalau aku mungkin harapannya semoga SSD bisa berkarya terus dan mengangkat isu-isu yang rentan di masyarakat, misalnya kayak isu sosial, pengangguran dan lain sebagainya. Apakah Anda berani? Kalau aku berani dong. Iya, dan terima kasih juga guys buat SSD sudah mewadahi itu dan bisa berkarya terus sampai kapanpun. Dan juga harapannya bisa membawa SSD ke tingkat nasional bahkan internasional untuk membawakan pementasan dari kami. Amin. Sebangga apa sih kalian itu bisa sampai berkarya di SSD ini gitu? Sebangga itu. Sebangga apa maksudnya? Aku bangga karena di tempat lain aku nggak bisa kayak gini, tapi aku di sini aku banyak orang yang nggak mendukung, selain mendukung, mensupport dan apa namanya? Itu sih bangga banget ya. Iya, itu jawabannya. Harusnya dijelasin gitu. Sama Oke, ya. jadi dari aku mungkin ya, dari aku sebelumnya
emang dari SMA itu tuh sering kayak ikut lomba-lomba kayak emang kesenian gitu, kayak dari Bekisah Bahasa Banjar, Cipta Puisi. Nah terus pas masuk UKM SSD aku emang bener-bener merasa aku emang diwadahi dan disupport juga, dilatih juga Kayak gitu. nggak sendiri lagi. Iya betul, jadi kayak ini ada lomba ini, kamu ikut, terus juara gitu. Kemarin terakhir lomba juara Bekisah itu juara 3, terus lomba Cipta Puisi Nasional juara 2. Jadi kayak, nama SSD gitu. Dan bersama mereka tuh sudah nggak sendiri lagi dan Iya. ngerasa kayak aku berkarya di jalan yang tepat, di circle yang tepat. Betul. Nah, oke, selanjutnya harapan dari ketua umumnya gimana? Ya kalau harapan aku ya jelas semoga SSD-nya selalu berjaya dalam pengkaryaan dan selama-lamanya bakal selalu berkarya, Amin. dan semoga SSD bisa menyihir para masyarakat untuk ya lebih peduli terhadap kesenian, terhadap isu yang kami angkat. Dari pementasan itu juga ulun harapannya juga bahwa untuk penonton ini tidak hanya hiburan semata, untuk pentas ini atau seni pertunjukan bukan hanya hiburan semata, tapi bentuk apresiasi kita terhadap kesenian di Banjarmasin atau Kalimantan Selatan, khususnya untuk seni pertunjukan. Nah itu. Nah, itu cerita-cerita dari teman-teman Sanggar Seni Demokrat. Betul sekali. Dan kita tadi udah belajar acting sedikit. Nah, akhir kata, oke, kita saksikan lagi nih closingan dari performan mereka. Judul lagunya apa? Wanita juga bisa. Wanita juga bisa dari teman Karya anggota muda. boleh diceritakan dulu. Wanita juga bisa itu. Sebenarnya lagu ini sama kayak di lagu pertama. Itu satu benang merah. Iya, karena wanita juga. Iya, jadi memang sengaja dibuat 2 lagu, dan ini lebih ke sudut pandang wanitanya. Apa bahwa bedanya? Apa? Wanita yang awal pulang tadi sama wanita. Wanita di opening sama di closing aja. Sudut maksudnya dari segi apa ya, pembawaan lagunya berbeda. Kalau yang di awal tadi kan lebih ke happy, bahwa menunjukkan semangat, sedangkan di sini menunjukkan perasaan yang Apa? kayak lebih ke pilu, sedih. Oh. Makanya dalam aransemennya juga dibuat banyak lagu yang sedih, chord-chord sedih, chord-chord minor. Sedih bukan pesakitan kan? Iya. Sedih aja. Sedih aja. Kirain Artinya sedih wanita juga bisa Betul. apapun yang yang Dihadapi. Dihadapi. Langsung dijawab. Kan. enggak ya, maksudnya karya dari teman-teman anggota muda kan? Masuk. Oke, kita saksikan performa dari teman-teman Sanggar Seni Demokrat. Check it out. Check it out. Tahu diriku ini adalah seorang Hawa, dengan lembutnya telapak tangan yang aku miliki. Mati rasaku mendengar tuntutan yang selalu ku terima dari orang-orang yang menganggapku tak mampu, tersembunyi dalam kejenihan air mata yang selalu ku tahan. Sebening kristal menandai kekuatan dalam menghadapi kesulitan. Aku
Jerihan air mata yang selalu ku tahan, sebening kristal menandai kekuatan dalam menghadapi kesulitan. Aku juga bisa mendapat semua yang ku bisa. Aku juga mampu melakukan semuanya. Keteguhanku dan ketabahanku, ku bertahan selalu di tengah badai kehidupan. Terukir di bibir senyuman yang menghibur, meski hatiku terluka, namun satu